Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan hingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang mulia ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan sepanjang zaman yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Semoga salawat ini juga mengalir kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh umat yang istiqamah mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya mengajak kita semua merenungi dan menyelami makna dari satu surat pendek dalam Al-Quran. Surat yang mungkin sering kita baca, bahkan mungkin sudah kita hafal sejak kecil. Namun justru karena pendeknya, seringkali kita abaikan keutamaannya. Kita lewatkan begitu saja tanpa menyadari kandungan luar biasa yang ada di dalamnya. Padahal, di balik 4 ayat yang singkat ini, tersimpan lautan makna dan kekuatan spiritual yang dahsyat. Sebuah surat yang tidak hanya menguatkan tauhid dan akidah kita, tapi juga menjadi penarik rezeki, penenang hati, penolak bala, dan bahkan pintu kekayaan dunia dan akhirat. Inilah dia, Surah Al-Ikhlas. Hari ini, mari kita berhenti sejenak dari kesibukan dunia yang melelahkan, dan kita buka hati kita untuk memahami bagaimana mungkin hanya dengan membaca surah Al-Ikhlas 10 kali saja, seseorang bisa mengalami perubahan hidup dalam waktu singkat? Apakah mungkin semudah itu? Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak. Di tengah banyaknya surat dalam Al-Quran, ada satu surat pendek, hanya 4 ayat, namun memiliki nilai yang luar biasa. Surat ini bukan sekadar bacaan harian, tetapi mengandung kekuatan spiritual yang sangat besar. Dialah surah Al-Ikhlas, surat yang disebut oleh Nabi Muhammad 22 sebagai sepertiga dari Al-Quran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini, Al-Ikhlas, benar-benar menyamai sepertiga Al-Quran." Bayangkan, hanya dengan membaca surat ini 1 kali, nilainya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Maka, jika kita membacanya 3 kali, nilainya setara dengan khatam 1 kali Al-Quran secara pahala. Ini bukan sekadar angka, tapi bukti bahwa Allah memberikan kemudahan besar bagi hambanya yang mungkin tidak mampu membaca seluruh Al-Quran setiap hari. Namun, surah Al-Ikhlas bukan hanya tentang pahala. Lebih dalam dari itu, ia adalah inti dari ajaran tauhid. Ia menegaskan bahwa Allah itu esa, tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada yang setara dengannya. Surat ini memurnikan iman seseorang, membersihkan akidah dari segala bentuk syirik, dan menancapkan keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya yang layak disembah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika surah Al-Ikhlas disebut oleh para ulama sebagai jantungnya Al-Quran, karena semua misi Al-Quran adalah membawa manusia kepada tauhid. Maka siapa yang membaca dan mengamalkan surah Al-Ikhlas dengan penuh pemahaman dan keikhlasan, sesungguhnya ia telah memegang erat akar dari semua kebaikan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah mengutus sahabatnya untuk menjadi imam di suatu tempat. Sang imam ini selalu menambahkan surah Al-Ikhlas di akhir setiap bacaan surat dalam salatnya. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab, "Karena dalam surat ini terdapat sifat-sifat Allah yang Maha Pemurah, dan aku senang membacanya." "Apa?" kata Rasulullah. Beliau bersabda, "Beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah, hanya karena kecintaan kepada surah Al-Ikhlas, Allah langsung membalasnya dengan cintanya. Bukankah ini luar biasa? Lebih dari sekadar cinta, surah Al-Ikhlas juga menjadi pelindung bagi siapa saja
yang membacanya dengan penuh keyakinan. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa membaca surah Al-Ikhlas bersama Mu'awwidzatain, Al-Falaq, dan An-Nas sebelum tidur akan melindungi kita dari gangguan setan, jin, dan mimpi buruk. Bacaan ini menjadi perisai ruhani, menjaga jiwa dan raga dari mara bahaya. Dan bagi siapa yang membacanya secara rutin, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki, baik yang terlihat maupun yang tak terduga. Karena tauhid yang murni mengundang keberkahan. Ketika kita mengakui bahwa hanya Allah tempat bergantung, maka Dia pun akan cukupkan kita dari segala arah. Inilah sebabnya mengapa sebagian ulama dan orang-orang saleh meyakini bahwa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali setiap hari dapat mendatangkan keajaiban rezeki dalam waktu yang singkat, bukan karena surat ini sakti, tapi karena tauhid yang kuat mengundang pertolongan Allah. Saudaraku, mari kita renungkan. Betapa sering lidah kita membaca ayat ini tanpa hati. Betapa sering surat ini kita lewati dengan cepat tanpa kita tadabburi. Mulai hari ini, mari kita ubah. Setiap kali kita membaca surah Al-Ikhlas, niatkan sebagai bentuk cinta kepada Allah, niatkan sebagai pernyataan tauhid kita, dan sebagai harapan akan limpahan rahmat dan rezekinya. Karena siapa yang dekat dengan Al-Ikhlas, maka ia sedang dekat dengan cinta Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang kekayaan, seringkali pikiran kita langsung melayang pada materi. Uang, rumah besar, kendaraan mewah, atau bisnis yang berkembang. Padahal, sesungguhnya kekayaan sejati tidak selalu tampak di mata, tapi terasa di hati. Ia bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang sejauh mana hati kita merasa cukup, tenang, dan bersyukur. Inilah yang disebut dengan kekayaan spiritual. Kekayaan spiritual adalah hati yang tidak gelisah ketika dunia mengambil sesuatu darinya dan tidak sombong ketika dunia memberinya lebih. Ia adalah kekayaan yang membuat seseorang tetap tegar meski diuji, tetap sabar saat sempit, dan tetap rendah hati ketika dilimpahi nikmat. Dan kekayaan seperti ini, saudaraku, tidak bisa dibeli dengan harta, tapi bisa diraih dengan iman yang bersih dan tauhid yang lurus. Inilah peran besar surah Al-Ikhlas dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca dan merenungi maknanya, kita sedang memurnikan kembali keimanan kita yang mungkin selama ini tercampur oleh dunia, ambisi, atau rasa takut pada selain Allah. Surah ini menanamkan keyakinan bahwa Allah itu esa, tidak bergantung pada siapapun, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tiada yang menyamainya. Dengan menyatakan keyakinan itu melalui surah Al-Ikhlas, kita sebenarnya sedang menolak segala bentuk ketergantungan kepada makhluk. Kita sedang meyakinkan hati bahwa sumber kekuatan, rezeki, pertolongan, dan kedamaian hanya berasal dari Allah semata. Dan ketika hati sudah yakin pada satu sumber utama, maka hati akan menjadi kuat, lapang, dan tidak mudah gelisah. Surah Al-Ikhlas juga menjadi benteng yang kokoh bagi jiwa. Di tengah dunia yang penuh syirik, kemunafikan, dan pencemaran akidah, surat ini membentengi kita dari kemiskinan batin, dari hati yang kosong, jiwa yang gelap, dan pikiran yang sesat. Surat ini memandu hati kita untuk tetap berada di jalan yang lurus, agar tidak tertipu oleh gemerlap dunia yang fana. Banyak orang terlihat kaya di luar, tetapi fakir secara ruhani. Banyak yang tersenyum di luar, tapi menangis di dalam. Mereka punya segalanya, namun kehilangan arah. Tapi orang yang hatinya penuh tauhid, meski hidup sederhana, dia bisa tidur nyenyak, wajahnya berseri, dan pikirannya jernih. Semua itu karena dia memiliki kekayaan spiritual yang kokoh. Surah Al-Ikhlas jika diamalkan dengan penuh penghayatan akan membawa seseorang naik kelas secara ruhani. Dia akan lebih sabar menghadapi cobaan, lebih ikhlas dalam beramal, lebih tenang dalam menghadapi masa depan. Dan ini adalah kekayaan yang tak bisa dihitung oleh angka tapi sangat dirasakan oleh hati. Ia membuat hidup terasa cukup meski sederhana, terasa damai meski diuji,
dan terasa lapang meski dalam keterbatasan. Maka saudaraku, jangan remehkan keutamaan membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh pemahaman. Bukan hanya sebagai bacaan penggugur kewajiban, tapi sebagai energi spiritual harian. Jadikan ia sebagai zikir penguat tauhid, sebagai penyegar jiwa yang letih karena dunia, karena ketika hati kita sudah penuh dengan kekayaan iman, maka segala kemiskinan akan terasa ringan, dan hidup pun akan terasa lapang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mungkin timbul pertanyaan di hati kita. Bagaimana mungkin hanya membaca surah Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat saja bisa menjadi jalan datangnya kekayaan dunia? Apakah itu masuk akal? Apakah mungkin sesederhana itu jalannya rezeki? Inilah yang akan kita renungkan bersama hari ini. Dalam berbagai kisah orang-orang saleh dan riwayat para ulama, disebutkan bahwa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali setiap hari dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dapat menjadi pembuka pintu-pintu rezeki yang luar biasa. Bukan karena ayat ini sakti seperti mantra, tapi karena tauhid yang kuat mengundang kasih sayang dan pertolongan Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga." Bayangkan, rumah di surga, itu adalah ganjaran yang sangat agung. Tapi mari kita renungkan, jika Allah sudah siapkan rumah untuk kita di akhirat, apakah Allah akan membiarkan kita hidup menderita tanpa pertolongan di dunia? Justru, janji rumah di surga adalah bukti bahwa Allah memperhatikan hambanya yang kecil sekalipun, yang bersungguh-sungguh mencintainya melalui bacaan tauhid ini. Dan siapa yang sudah dicintai Allah, maka hidupnya akan dikelilingi oleh kemudahan dan kelimpahan, bahkan dari arah yang tak disangka-sangka. Banyak orang bersaksi, mungkin juga ada di antara kita yang pernah mengalami sendiri, hanya dengan membaca surah Al-Ikhlas 10 kali dengan niat yang tulus, tidak sampai 4 hari, tiba-tiba datang kabar baik. Hutangnya lunas, dagangannya laris, pekerjaannya datang, bahkan peluang-peluang rezeki terbuka lebar. Apakah ini sihir? Bukan. Ini adalah rahmat dan janji Allah yang Maha Kaya. Mengapa bisa terjadi? Karena ketika seseorang membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh iman, dia sedang menyatakan bahwa tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Maka Allah pun membalas keyakinan itu. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Kalau kita yakin Allah Maha Pemberi, maka Dia akan memberi. Kalau kita yakin Al-Ikhlas bisa menjadi jalan, maka itulah yang akan terjadi, bukan karena suratnya, tapi karena iman dan prasangka baik kita kepada Allah. Saudaraku, kita hidup di zaman yang serba sulit. Harga naik, penghasilan tetap, kebutuhan bertambah. Tapi jangan pernah remehkan kekuatan tauhid yang terjaga. Jangan anggap enteng amalan kecil yang dilakukan secara konsisten. Karena dari kebiasaan itulah Allah kadang membuka pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup rapat. Maka, mari kita jadikan surah Al-Ikhlas ini sebagai amalan harian. Bukan hanya untuk akhirat, tapi juga untuk kesejahteraan di dunia. Bacalah 10 kali setiap pagi atau setiap selesai salat. Niatkan dengan ikhlas karena Allah. Bukan untuk mengejar dunia semata, tapi sebagai bentuk ibadah. Dan jika Allah berkehendak memberi dunia bersama akhirat, itulah rezeki yang paling sempurna. Kaya harta, kaya jiwa, dan diridai olehnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami keutamaan surah Al-Ikhlas, baik untuk kekayaan spiritual maupun kekayaan dunia, mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana cara mengamalkannya? Nah, bagaimana caranya agar manfaat dari surat ini benar-benar terasa dalam kehidupan kita, bukan hanya menjadi bacaan di bibir, tetapi membawa perubahan nyata? Pertama-tama, yang paling penting adalah meluruskan niat. Niatkan bahwa kita membaca surah Al-Ikhlas karena Allah sebagai bentuk kecintaan kepadanya dan pengakuan atas keesaannya.
Jangan hanya karena ingin kaya, jangan karena mengejar dunia semata. Jika niat kita benar, insya Allah dunia akan mengikuti. Ikhlas adalah syarat utama agar amal diterima dan membuahkan hasil. Kedua, tentukan waktu terbaik untuk membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali setiap hari. Waktu yang paling dianjurkan adalah setelah sholat fardu. Atau bisa juga pada waktu-waktu yang tenang. Setelah subuh, setelah maghrib, atau sebelum tidur. Tidak perlu tergesa-gesa. Baca perlahan, dengan penghayatan, dan rasakan artinya di hati kita. Ketiga, jaga konsistensi. Ini bukan amalan sekali dua kali, tapi amalan harian. Bahkan lebih baik jika dijadikan bagian dari rutinitas hidup seperti minum air setiap hari. Karena keberkahan terletak pada amal yang kecil, tapi dilakukan secara terus-menerus. Rasulullah bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling konsisten, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, setelah selesai membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, berdoalah dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati. Sampaikan kepada Allah kebutuhan dan harapan kita. Salah satu doa yang bisa dibaca adalah, Ya Allah, sebagaimana Engkau Maha Esa dan tempat bergantung, limpahkanlah kepadaku rezekimu yang halal, berkah dan cukup. Ulangi doa ini dengan khusyuk, sambil menghadirkan rasa tawakal dan harap yang tulus kepada Allah yang Maha Kaya. Kelima, jangan tinggalkan usaha. Jangan hanya berharap rezeki turun dari langit tanpa ikhtiar. Tetaplah bekerja dengan semangat, tetap berdagang dengan jujur, tetap menuntut ilmu, tetap melangkah. Karena Allah mencintai hambanya yang bekerja keras sambil tetap bertawakal. Surah Al-Ikhlas bukan pengganti usaha, tapi penguat hati dalam berusaha. Keenam, perbaiki akhlak dan perbanyak amal baik lainnya. Jangan berharap rezeki lancar jika kita masih gemar menipu, berdusta, atau meremehkan hak orang lain. Keberkahan datang seiring dengan ketaatan dan kejujuran. Jadikan bacaan surah Al-Ikhlas sebagai bagian dari proses memperbaiki diri secara menyeluruh dalam ibadah, muamalah, dan akhlak. Terakhir, bersabarlah dan yakinlah pada janji Allah. Kadang pertolongan datang tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk ketenangan hati, kemudahan jalan, atau terselamatkan dari musibah. Rezeki itu luas bentuknya. Maka tetaplah istiqomah membaca surah Al-Ikhlas 10 kali sehari sambil memperbaiki niat, usaha, dan doa. Insya Allah, cepat atau lambat, engkau akan menyaksikan keajaiban dari Allah yang Maha Esa. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang mencari amalan besar yang luar biasa, padahal kadang amalan kecil yang dilakukan dengan istiqamah jauh lebih bernilai di sisi Allah. Surah Al-Ikhlas mungkin pendek, hanya 4 ayat. Tapi ia bukan sekadar bacaan. Ia adalah inti dari ajaran Islam, pusat dari tauhid, dan sumber cahaya bagi hati yang mau memahami. Jangan remehkan bacaan surah Al-Ikhlas. Jangan anggap ringan hanya karena mudah dihafal. Nilainya besar di langit, karena ia adalah pengakuan atas keesaan Allah. Kalimat yang dengannya langit dan bumi diciptakan, dan dengannya pula manusia akan diselamatkan. Qul huwallahu ahad adalah kalimat yang mengguncang dunia batin kita menuju Tuhan yang sejati. Tapi ingat, jangan hanya dibaca di bibir. Mari kita resapi maknanya, hayati pesannya, dan amalkan dalam kehidupan nyata. Kita sedang membaca kalimat pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat bergantung, maka berhentilah berharap pada makhluk. Kita membaca bahwa Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka jangan pernah sekutukan Dia dengan apapun. Dengan istiqamah membaca dan mengamalkan surah Al-Ikhlas, insya Allah Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang tak disangka, mengalirkan ketenangan dalam jiwanya, menjaga kita dari penyakit hati dan lahir, serta memudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Surat yang kecil ini bisa menjadi penolong besar di saat semua amal diuji nanti. Bahkan dalam banyak hadits, Rasulullah menunjukkan bahwa surah Al-Ikhlas adalah surat yang sangat dicintai oleh Allah.
Dalam sebuah kisah, ada sahabat yang selalu membacanya dalam setiap salat. Ketika ditanya, ia menjawab bahwa ia mencintainya karena mengandung sifat-sifat Allah. Maka Rasulullah pun bersabda bahwa cintanya pada surat itu akan memasukkannya ke dalam surga. Maka mari kita jadikan surat ini bukan hanya hafalan anak kecil, tapi bekal hidup orang dewasa, bekal menghadapi kesulitan hidup, tekanan dunia, dan tantangan zaman. Letakkan surah Al-Ikhlas di hati kita. Baca dengan cinta, pahami dengan iman, dan jadikan ia amalan yang membimbing hidup kita setiap hari. Dan sebelum kita akhiri, mari kita tundukkan hati sejenak, berdoa kepada Allah dengan penuh harap. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang ikhlas. Bukakan pintu-pintu rezeki yang Engkau janjikan. Limpahkan keberkahan dalam hidup kami, jadikan surah Al-Ikhlas cahaya dalam hati kami dan penolong di akhirat nanti. Jauhkan kami dari kesyirikan, kemiskinan hati, dan segala ujian yang kami tak sanggup menanggungnya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ceramah hari ini menjadi pengingat dan pemantik semangat kita untuk membumikan tauhid dalam hidup, menyuburkan amal, dan menjemput keberkahan. Mari terus berdoa dan berusaha, karena siapa yang mendekat kepada Allah, pasti Allah akan mendekat, lebih dekat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.